Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya semuanya bersuka cita kan? Mbak Shalom hari ini bersuka cita nggak? Nah, puji Tuhan. Kita semua harus bersuka cita ya adik-adik, seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, yaitu bersuka citalah senantiasa. Nah, agar lebih bersuka cita lagi, mari kita pujikan apa nih Mbak Shalom? Oke, kita nyanyikan bersuka citaku ya. Sejak ku jumpa Yesusku, oh
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menjaga dalam tidur kami semalam dan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat kembali bersama memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kasih-Mu senantiasa ada menyertai kami semua. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami. Jika ada dari teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Jika ada yang sedang kesusahan, kiranya Engkau hibur. Jika ada di antara teman kami yang ingin menjauh dari Engkau, kiranya Engkau tarik kembali mereka, agar mereka kembali mau bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu, terima kasih atas segala curahan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami pasrah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Ajarilah kami agar kami selalu bersyukur akan hidup ini ya Tuhan. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Doa yang kurang dan jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Agar lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan pujian biarpun gunung berani. Semua ikutin gerakannya ya, yang semangat. Nah, untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita pujikan kembali pujian kasihnya seperti sungai. Yang semangat ya! Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 yang akan dibacakan oleh Mbak Shalom. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, gimana adik-adik? Tentunya adik-adik semua sudah melaksanakan hukum kasih ini ya, di mana yang pertama kita harus mengasihi Tuhan dan yang kedua di mana kita harus mengasihi sesama kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita pujikan lagu pujian yang disiapkan bagi kita. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Wah, nggak kerasa ya, ini udah minggu ke-6 kita ibadah sekolah minggu secara online. Tapi walaupun secara online ataupun offline itu sama aja ya, sama-sama puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan menutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai pada tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami satu persatu, bukalah pintu hati kami masing-masing agar firman ini bukan hanya kami dengarkan, tetapi dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Alkitab, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dibuka dulu Alkitabnya. Mbak Intan bacakan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, firman kita pada hari ini akan membahas tentang mengucap syukur. Sebelumnya, mari kita simak video ini dulu ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Gimana adik-adik tadi videonya? Jadi di video tadi bercerita tentang di sebuah desa ada 10 orang yang menderita penyakit. Ada yang tahu nggak penyakit apa? Ya, jadi 10 orang tadi menderita penyakit kusta ya. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang satu badan itu penuh luka-luka, terus bawa adik-adik lukanya. Dan pada saat itu penyakit kusta belum bisa disembuhkan ya, karena penyakit itu lama tak kunjung sembuh, terus luka-lukanya mengeluarkan bau. Akhirnya orang-orang di desa itu mengusir 10 orang yang terkena penyakit kusta tersebut, dan mereka tidak diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka. Pasti mereka merasa sedih banget ya adik-adik, tidak bisa kembali ke rumah, tidak bisa berkumpul keluarga, terus mereka juga nggak bisa untuk mendekat dengan orang-orang. Bisa bayangin nggak betapa sedihnya mereka? Sampai pada akhirnya 10 orang tersebut bertemu Yesus. Tapi mereka nggak berani untuk mendekat adik-adik, mereka cuma berdiri dari kejauhan dan mereka berteriak, Tuhan, Guru, kasihanilah kami. Nah akhirnya Tuhan Yesus melihat mereka dan Tuhan Yesus tuh merasa kasihan terhadap mereka. Sampai Tuhan Yesus mau untuk menyembuhkan mereka. Nah Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk bertemu kepada imam-imam agar imam-imam dapat memeriksa bahwa penyakit mereka itu sudah sembuh atau belum. Lalu mereka pergi ke rumah imam-imam itu. Dan saat mereka sedang ada di dalam perjalanan, tiba-tiba badan mereka tuh sudah sembuh, luka-lukanya sudah hilang, terus abis itu sudah tidak mengeluarkan bau lagi. Akhirnya mereka senang sekali waktu itu dalam perjalanan. Nah adik-adik tahu nggak ada berapa orang yang ingat bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka dan mau mengucap syukur dan kembali kepada Tuhan Yesus? Ternyata ya adik-adik, dari 10 orang tersebut cuma ada 1 orang yang ingat terhadap Tuhan Yesus dan pengen untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Akhirnya 1 orang tersebut berlari kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan terima kasih bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan penyakitnya. Lalu kemana 9 orang tadi? Mungkin 9 orang tadi terlalu bahagia ya, jadi mereka lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.
Tapi karena penyakit mereka sudah bisa disembuhkan, akhirnya mereka sudah bisa untuk berkumpul dengan keluarga dan mereka bisa untuk kembali ke desa mereka. Adik-adik tahu nggak, walaupun 9 orang tersebut tidak kembali kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak marah sama mereka. Tetapi Tuhan Yesus lebih senang kepada satu orang yang kembali tersebut karena dia telah ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik termasuk yang mana nih? Masuk ke satu orang yang kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan tadi, atau sama seperti 9 orang tadi yang nggak mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, jika demikian, kira-kira adik-adik hari ini udah berterima kasih belum kepada Tuhan? Karena adik-adik masih bisa bangun pagi, masih diberi kesehatan, masih bisa kumpul dengan keluarga, bahkan adik-adik masih bisa untuk sekolah minggu di pagi hari ini. Menyenangkan nggak? Nah, terus apakah adik-adik sudah berterima kasih kepada orang tua adik-adik yang telah membangunkan adik-adik, menyiapkan sarapan, menyiapkan baju, bahkan menemani untuk ibadah pagi hari ini? Mulai hari ini kita harus memulai untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Berkat Tuhan itu nggak selalu yang besar-besar adik-adik. Dengan kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bangun pagi, itu adalah termasuk berkat Tuhan. Terus adik-adik jangan lupa juga ya buat berterima kasih kepada orang-orang yang telah baik sama adik-adik. Adik-adik, pesan apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tentang 10 orang kusta tadi? Yaitu bahwa kita dalam keadaan apapun harus selalu ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya. Semoga firman dan cerita tentang 10 orang kusta tadi dapat bermanfaat untuk adik-adik agar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada sesama ya. Amin. Dah. Untuk selanjutnya kita akan mempersembahkan persembahan kita diiringi dengan pujian Bawalah Persembahanku. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa syafaat. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami akan berdoa untuk orang tua kami, orang tua yang telah mendidik dan merawat kami dari kami masih bayi hingga saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai mereka, berikan umur yang panjang dan berikan kebahagiaan selalu kepada mereka, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia ini ya Bapa. Lindungilah bangsa dan negara ini, jadikanlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau, dan sertai selalu para pemimpin bangsa ini agar mereka dapat menjalankan segala tugas dan kewajiban mereka dengan baik. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kiranya Engkau sertai bangsa ini agar segala usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara ini. Semoga para masyarakat di negara ini dapat selalu menaati segala protokol kesehatan yang ada. Kami juga berdoa untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini, dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kiranya Engkau menyertai dalam kami belajar ya Bapa, kiranya ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat untuk masa depan kami nantinya. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan gerejamu di seluruh dunia ini, terkhusus untuk GKJ Jatisumo. Kiranya Engkau sertai dari pendeta, majelis, dan kami para jemaat, dari sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa hingga adiuswa. Kiranya Engkau menyertai kami, agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Semoga di tengah kondisi dan keadaan saat ini,
tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit dan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang terpapar oleh adanya virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat berjuang melawan sakit penyakit mereka, agar mereka dapat kembali pulih, dapat kembali sembuh, dan dapat kembali beraktivitas bersama orang-orang yang mereka sayangi. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bersedih karena orang-orang yang mereka sayangi menjadi korban pandemi saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, keikhlasan, dan penghiburan kepada mereka. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Berkatilah Tuhan agar dapat bermanfaat untuk perluaskan kerajaan-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa untuk firman yang pada hari ini telah kami terima, kisah tentang 10 orang sakit kista, di mana hanya ada 1 orang saja yang ingat akan Engkau. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak bersyarat meski 9 orang lupa akan Engkau. Namun Tuhan tetap menyembuhkan dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah online ini Tuhan, dan selanjutnya kami akan beraktivitas masing-masing. Lindungi dan jagai kami senantiasa. Saat ini Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, sebelumnya mari kita pujikan satu pujian terlebih dahulu, yaitu pujian Aku Cinta Yesus. Yang bersemangat ya, gerakannya diikuti. Dalam hitungan ketiga ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai ya. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa
selalu jaga kesehatan ya, selalu pakai masker dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa adik-adik selalu berdoa ya agar kita semua bisa kembali berkumpul seperti dahulu kala dan kita dapat senantiasa sehat. Jangan lupa bahagia selalu. Dadah, sampai jumpa.